Mohon maaf, saya tadi kena azan, sholat sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Yang saya hormati, sesepuh kita, sesepuh para insan developer juga, dan juga Tapteng Sumatera Utara dan Indonesia khususnya Bapak Akbar Tanjung. Ini memang merupakan tokoh kita yang sangat mensupport seluruh kegiatan kami di Real Estate Indonesia. Saya terus terang mendapat kesempatan sebagai, kalau orang Minang katanya ini orang Somando, karena istri saya adalah orang asal Tapanuli Tengah. Tapi saya sendiri berasal dari Sumatera Barat, Pak. Ya, baru lubis. Beberapa kali sudah berkunjung ke Tapteng, Batong Toru, dan juga lewat udara ke airport di Sibolga. Memang ini kita dalam rangka pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk Indonesia. Salah satu faktor yang instan yang bisa mendatangkan devisa dan juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini adalah sektor pariwisata. Karena kita punya seluruh potensi yang ada. Jadi kalau istilahnya sekarang pemerintah buat konsep pariwisata, tetapi ibaratnya kalau masak rendang, itu lama masaknya. Bulu baru itu bukan saya mengkritik, tapi itu agak membutuhkan waktu 5-10 tahun baru bisa berjalan. Ada suatu tempat di Indonesia tersembunyi yang tidak masuk dalam prioritas pemerintah. Itu ibarat mie instan, Pak. Dikasih air panas langsung bisa dimakan. Jadi kita mungkin meninggalkan pemerintah, tapi tetap butuh dukungan pemerintah pusat. Kita bisa melaksanakan dengan potensi yang ada, masyarakat, pemerintah daerah, dan juga para perantau kampung halamannya, kita bisa meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi di kampung kita ini, terutama Sumatera, tanpa harus menunggu program-program yang lama yang dibikin oleh pemerintah pusat. Jadi sekarang ini bagaimana konsep kawasan wisata kita pertama harus berani, Pak. Karena mimpi bukan bermimpi hanya mimpi yang dimimpikan terjadi kenyataan. Tetapi kalau kita ini pasti jadi kenyataan. Jadi itu kata John Lennon, Pak. Jadi jangan kita pernah bermimpi berhenti, karena mimpi itu pasti suatu saat dengan tekad yang bulat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pasti akan mengabulkannya. Jadi dari segi konsep pariwisata, saya akan bawa bagaimana sektor pariwisata pantai barat Sumatera ini merupakan sesuatu berlian yang belum diasah. Pertama, kenapa saya sebut begitu? Dari segi transportasi internasional, sekarang ini yang bergerak adalah pantai Selat Malaka. Tetapi tanda kutip sekarang kondisi di sana adalah sudah mulai memanas. Seandainya terjadi, kita nggak tahu perang atau apa, pergolakan di sana, seluruh ribuan kapal yang ada lewat di sana tidak akan harus berhenti atau stop. Jadi pantai barat Sumatera ini merupakan jalur alternatif pengembangan seandainya terjadinya di Selat Malaka itu terjadi chaos atau akan terjadi perang dunia ketiga atau gimana nantinya. Jadi kita harus memberdayakan wilayah pantai barat Sumatera ini. Khusus kita sekarang akan bahas adalah mengenai sektor pariwisata. Jadi di sektor pariwisata ini saya coba akan mengambil pantai barat, tetapi kita ambil harus sinergi. Kita satu daerah ini misalnya Tapteng, hanya Tapteng aja dibangun itu udah nggak bisa. Karena saatnya sekarang adalah bagaimana sinergitas antar daerah itu dibutuhkan untuk membangun sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata tadi seperti yang kita ketahui selalu ada 3 yang dibutuhkan: atraksi, aksesibilitas, amenitas.
akses pantai barat Sumatera ini, mulai kita mainnya aja cukup 3 provinsi dulu, Sumatera Barat, Sumatera Utaranya Tapanuli Tengah, dan Aceh Sabang. Jadi kita ambil pantainya, pantai-pantai yang ada di baratnya adalah pantai Sumatera Barat, sampai ke Tapanuli Tengah, Sibolga, sampai ke Sabang. Sabang kita bukan meninggalkan Acehnya, tapi kita harus untuk sektor pariwisata sementara ini yang cukup menarik adalah sampai ke Sabang. Karena kalau di Aceh untuk pariwisata sekarang masih agak berat karena banyak hukum Islam yang harus dilewati di sana. Akses kita adalah terletak di daerah yang sangat strategis. Hanya nanti dibutuhkan peningkatan fasilitas yang ada. Atraksi nanti kita bisa bahas, kemudian amenitas kita bisa memanfaatkan yang ada. Jadi saya lihat sekarang konsep wisata pantai barat ini kita bisa bagi 3, Pak. Sesuai yang saya bilang tadi, kita harus bermimpi yang besar dulu. Mimpi besarnya gimana caranya? Kita harus mendatangkan kapal pesiar yang menengah, ya kan? Jadi kita harus bikin suatu kelayakan untuk bikin program pengembangan kawasan wisata pantai eksklusif. Jadi kapal pesiar cruise-nya itu nggak usah yang ribuan, tapi cukup 500 sampai 1.000 orang. Dari mana nanti kapal ini bisa kita dapat? Pertama kita nanti akan coba bicara sama Pelni. Kapal-kapal Pelni yang seperti kayak Tampomas atau yang lain-lain itu, Kerinci, itu sekarang udah banyak yang tidak bergerak. Bagaimana nanti bisa dirubah menjadi kapal pesiar atau cruise untuk pariwisata. Kemudian di Eropa sekarang banyak, Yunani, Amerika Panama, kapal-kapal pesiar itu sedang tidak jalan. Asal kita bisa meyakinkan mereka, kita bisa mendatangkan kapal-kapal ini untuk berjalan atau bergerak di wisata pantai barat Sumatera ini. Bagaimana sistemnya? Kita nanti akan melaksanakan konsep wisata yang mana tujuan sekarang ini pariwisatanya hanya ada 3 yang besar, Pak. Pertama, Middle East, itu adalah negara-negara yang sekarang ini punya kekuatan dan uang yang cukup untuk bergerak melakukan perjalanan wisata. Yang kedua Cina. Cina, kalau sementara ini mungkin Cina ini sementara di Indonesia tanda kutip dianggap nanti, kalau dia masuk macam-macam begini-begini. Nah, mungkin kita bisa sosialisasikan dulu dengan Cina Muslim yang ada lebih kurang 100 jutaan penduduknya beragama Muslim. Itu mungkin bisa kita datangkan, dan saya Pak Akbar sudah melaksanakan kerjasama dengan ICHC, International China Halal Corporation, yang akan membawa wisatawan dari Cina Muslim ke Indonesia. Dan yang pertama memang saya akan bergerak di daerah Banten dan Sumatera ini, karena itu merupakan ada suatu kecocokan. Ke depan juga kita perlu Cina-Cina lainnya, tapi kita sekarang karena ada situasi politik yang seakan-akan mengatakan kalau Cina datang kita macam-macam, ada sedikit barrier. Kita masuk dulu ke program yang Cina Muslim. Dari 100 juta itu masa nggak bisa kita datangin agak 2 juta 1 tahun, ya kan? Dan mereka, kita tidak perlu memikirkan sekarang harus ada penerbangan reguler dari mana Cina ke Indonesia, ke Padang atau ke Medan atau kemana. Sekarang adalah bagaimana kalau ada pesertanya, ada rombongannya, soal transportasi pesawat ini sudah tidak masalah, bisa pakai charter flight, Pak. Pesawat sekarang murah-murah kalau di charter, ya kan? Jadi kita tidak perlu, saya pernah sebutkan, kita tidak perlu meminta kepada pemerintah bahwa tolong ada pesawat Garuda terbang ke sana, tidak perlu. Yang penting bagaimana bisa mendatangkan wisatawan itu bersedia hadir ke Indonesia, satu rombongan, satu pesawat, kita bisa datangkan itunya. Caranya bagaimana? Kita harus punya dan menggandeng toko-toko atau marketing pariwisata internasional. Dan itu serahkan ke ahlinya.
saya mungkin ada teman-teman juga yang ikut di sini yang dari luar, tokoh pariwisata, yang teman saya ajak di sini, Pak Matius dan lain-lain, ada Pak Sulaiman juga, bahwa sesuatu sekarang ini, promosi pariwisata adalah sesuatu yang paling gampang sekarang. Kita makan sate aja di sini sekarang, kalau ada yang enak kita share, seluruh dunia bisa tahu. Jadi nggak perlu bawa-bawa brosur. Dan ini, ya kita harus gandeng ahli-ahli ini. Ya kan? Saya lihat satu-satunya yang sudah di Sumatera ini yang sudah internasional sebetulnya adalah Tapanuli Tengah ini. Itu apa namanya? Film King Kong sudah dilakukan di pulau apa? Pulau apa namanya yang ada air Musahala, ya kan? Itu kan suatu promosi yang sangat luar biasa. Jadi konsep pertama saya bilang tadi ada 3, kita ambil yang eksklusif, jadi mimpi besar dulu. Destinasi ini kita mulai masuk dengan mendatangkan wisatawan yang tadi saya bilang tadi Middle East, Cina, dan kemudian kita bergeser mungkin Eropa, tapi Jepang, Korea, kita nggak usah yang jauh-jauh dulu ke Eropa, ke Amerika, wisatawan sekarang, kemudian mungkin sedikit ke Rusia, yang sekarang sedang gencar-gencarnya penduduknya untuk keluar pengen berwisata. Kalau yang Eropa, Amerika sekarang udah pada agak kere-kere wisatawannya. Tapi yang bagus itu adalah Cina, Middle East, dan Rusia, Jepang, dan Korea. Kita coba nanti gandeng suatu, yang tadi saya bilang, kapal pesiar itu, nanti masuknya, saya bikin program nanti lewat Sumatera Barat, Pak. Karena Sumatera Barat, Padang, sudah bisa pelabuhannya internasional, bisa mendarat kapasitas Airbus Boeing 777, tapi kita masuk ke Airbus 330 itu bisa mendarat lebih kurang 300-400 orang. Itu kalau bisa kita masukin sekitar 2 pesawat 800, langsung kita bikin itinerary bahwa 800 orang ini masuk ke cruise yang bikin programnya. Jadi mereka akan datang bukan hanya 1, 2, 3 hari kalau wisata pantai ini, Pak. Ini bisa 12 hari dengan memakai 3 provinsi, Sumatera Barat, Tapanuli Tengah, ya, dan Aceh, Sabang. Bagaimana perjalanannya? Saya rancang dari BIN ke Padang itu, masuk ke sana mereka akan melakukan perjalanan nantinya lewat Teluk Bayur ke pulau-pulau di sekitar Sumatera Barat, nanti akan mampir di Mentawai, Pak. Di Mentawai mungkin 1-2 hari dengan atraksi-atraksi wisata di Mentawai. Karena begini, wisatawan Cina dan Middle East ini paling suka wisata yang berlandasan kepada pantai, Pak. Karena mereka punya gunung yang bagus di Cina apa semua, tetapi nggak ada pantai yang bagus. Jadi nanti gunanya akses kedua nanti kita pakai adalah bagaimana atraksi-atraksi yang kita buat dan kita bisa gandeng tokoh-tokoh pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Mungkin pariwisata di Sumatera Barat yang ada beberapa yang bisa melakukan program atau atraksi yang bernuansa alam. Pariwisata ke depan ini lebih banyak orang mencari yang kembali ke alam. Karena pasca pandemi ini, orang sangat takut dengan program-program pariwisata yang berkunjung ke kota-kota atau apa, tetapi lebih cenderung terutama ke arah-arah pantai. Karena dengan ke pantai ini, orang minum air garam aja, Pak, itu COVID-nya bisa mati. Kalau berjemur di pantai dan bisa tidur, menikmati pantai, itu seluruh virus-virus COVID itu nggak akan bisa jalan di sana. Jadi lebih lakukan wisata-wisata yang arah ke pantai. Kita harus manfaatkan begini. Jangan hanya orang pergi ke Yunani apa semua, padahal di Sumatera ini terutama kita mempunyai daerah yang bagus. Thank you, Ibu Ida. Waduh. Jadi dari Mentawai mereka nanti bisa berkunjung ke Nias, ya kan, berputar mungkin 2 hari. Kemudian ke Sibolga, di Sibolga itu nanti kita juga mereka bisa melakukan kunjungan selama 2 hari di kapal. Jadi mereka tidak perlu yang untuk alternatif pertama tadi, nggak perlu nginap dulu di darat, Mbak. Cuma main di darat, tapi tidurnya sekitar 800 sampai 1.000 orang ini bisa di atas kapal. Tapi nanti atraksi-atraksi memancing, kemudian ke pulau, melihat
wisata-wisata sejarahnya, ya kan? Kemudian juga mungkin bagi yang Muslim mungkin kan bisa melakukan kunjungan-kunjungan ziarah di tempat-tempat ulama yang ada di daerah-daerah tersebut. Harus. Kemudian kita kembali dari Sibolga mereka jalan lagi ke Sabang. Di Sabang mereka bisa menikmati lagi beberapa atraksi-atraksi di sana yang untuk sementara ini untuk eksklusif kita nggak perlu bikin amenities atau fasilitas-fasilitas yang berat dulu. Karena ibarat saya bilang tadi itu adalah program yang masih agak panjang. Jadi yang sekarang ini kita pakai yang ada dulu, kita manfaatkan secara instan. Jadi setelah dari Sabang, baru mereka kembali ke Sumatera Barat dan kembali ke daerahnya. Itu bisa 12 hari perjalanan, Pak. Ya, berapa dari 12 hari itu yang kita bisa keruk uang mereka dalam rangka perjalanan ini. Tinggal nanti kita tidak perlu menyiapkan handicraft, karena apa-apapun semuanya di dunia ini semua adalah buatan Cina. Tetapi kita bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Sarang burung walet, teripang, kemudian wangi-wangian ini apa? Gaharu. Hal-hal yang seperti itu di kampung mereka tidak ada. Dan wisatawan-wisatawan Cina dan Arab idealis ini, kalau untuk berbelanja itu, Pak, mau 10 juta sekilo, 20 juta per kilo, dia akan beli. Jadi kita jangan jual-jual handicraft kecil-kecil, karena seluruh handicraft semuanya adalah produk dari Cina. Kita jual apa yang handmade, yang tidak ada di mereka. Jadi kita nanti di Sibolga kalau banyak barang burung walet, kan? Kemudian kerupuk-kerupuk ikan-ikan kering dari Sibolga itu bisa menjadi sumber income yang mereka masuk itu mungkin 1 ton bisa belanja mereka, ya kan? Jadi itu yang dibawa nanti pulang ke negaranya masing-masing. Jadi kita jangan lihat kepada hal-hal yang bisa kita bersaing dengan mereka kepada mereka yang sudah punya produknya. Nah itu tadi salah alternatif pertama. Yang alternatif kedua yang kita siapkan adalah pariwisata untuk regional. Regional di sini maksudnya lokal, saudara lokal Indonesia, wisatawan Nusantara, kemudian dari Malaysia, Singapura, Thailand dan sekitarnya. Di sini kita yang sudah memiliki pulau-pulau yang bagus dan indah-indah ini, kita cukup mengajak teman-teman perantau atau investor lokal untuk melakukan investasi kecil-kecilan di setiap pulau-pulau yang ada. Satu pulau mungkin satu perusahaan 15 miliar sampai 20 miliar cukup. Jadi kenapa? Kita bikin rumah-rumah kayu dan tenda-tenda, glamping untuk wisatawan. Jadi satu klaster cukup 50 unit. 50 unit itu nanti akan bisa menampung lebih kurang 100 orang. Itu investasinya tidak banyak. Mungkin pakai kayu, rumah-rumah kayu, luas-luas 32 meter itu biayanya cuma 200 sampai 250 juta, udah standar bintang 4 dan bintang 5. Kalau sekarang kita investasi 20 miliar untuk bikin hotel budget sejenis Amaris, Wits dan lain-lain, itu cuma kita bisa jual 300 sampai 350 ribu. Tetapi dengan investasi 15 sampai 20 miliar di pulau-pulau yang indah kita ini, kayak di Sumatera Barat nanti ada pulau-pulau yang banyak. Kemudian di Tapanuli Tengah itu yang saya lihat tadi Pak Akbar Tanjung bilang Poncan Gadang, Poncan Kete, Pulau Putri, Mursahela, Pulau Serudik. Kalau itu terutama Pulau Mursahela ini pulau yang sangat luar biasa. Hanya 2 di Indonesia yang punya air terjun ke laut. Ini bisa kita viralkan ke seluruh dunia dan pernah syuting film King Kong. Nah, ini udah suatu nilai jual yang tinggi. Kalau kita laksanakan ini akan bisa villa-villa dan resort-resort ini kita bisa jual 1 sampai 2 juta per malam, Mbak. Ya kan? Untuk wisata Nusantara dan lokal. Nah, jadi ini kita ajak dan investasi itu tidak harus oleh satu perusahaan, satu klaster itu. Kita ajak teman-teman bergabung satu villa kayak orang Sumatera Barat mungkin bisa dijual 1 unit 500 juta, ya kan? Atau ikut 1 unit 250, 500 juta 2 unit. Kita bisa share ke teman-teman untuk 55 unit, 50 unit ini mungkin 25 orang atau 50 orang, ya kan? Untuk ikut satu klaster, tetapi pengelolaannya tetap harus memakai brand internasional.
yang sudah terkenal. Jadi kita jangan acak-acakan, karena pengelola ini harus orang asing atau mancanegara pun atau Nusantara pun kita harus memakai brand yang sudah profesional supaya penggarapannya bisa berjalan lebih baik. Ini nanti kita bisa iuran. Dari Tapanuli Tengah, semua orang-orang sana, iuran kita bikin satu klaster 50, mungkin ada beberapa klaster kita bikin, ada di pulau, kemudian ada yang di mana? Di gunung itu, yang saya lihat yang cukup bagus pemandangannya, namanya Papa Mahliga ya, bukan? 100 itu, tangga 100 sama Bukit Simarung Iling, Ketapang juga kan? Itu di Bukit itu, kalau bisa kita bikin villa-villa di sana, itu bisa menarik wisata Nusantara dan regional. Bukan yang eksklusif ya, kalau itu kan dia beda, dia kan pantai aja dia mainnya. Tetapi kita bisa jadi investasi yang segera balik. Jadi kita mungkin ajak ramai-ramai teman-teman untuk jadi investor. Jadi bukan harus investor besar-besaran. Nah, kalau untuk pemberdayaan seperti Pulau Mursahela tadi, kita kelemahan di Indonesia saat ini adalah untuk fasilitas tidak adanya seaplane, Pak. Pesawat terbang yang bisa mendarat di air. Di Indonesia baru ada 2, sekarang ini di Batam, Antabas, Pulau Bawah, dikelola oleh Airbus. Dan Maldives, bagaimana mereka sukses melaksanakan, membuka pariwisatanya di sana, karena mereka mempunyai banyak fasilitas seaplane. Sekarang ini dengan adanya seaplane ini di Maldives, pulau terjauh dari mereka itu bisa dijual semalam 50.000 US dollar. Pulau terjauh. Ya, dulu biasanya pulau-pulau dekat kota, sekarang pulau terjauhnya bisa dijual. Dan saya melihat pulau ini ada 3 pulau kita, Mentawai, Nias, Pulau apa tadi, Musahela ya. Ya, Musala. Yang sekarang cukup jauh dari Sibolga, kalau jalan kapal dengan kapal biasa-biasa itu 4 jam. Kalau pakai seaplane itu cuma mungkin setengah jam paling lama. Dan itu mereka bisa dicas 1,5 juta sampai 2 juta, Pak. Jadi mungkin nanti lewat Pak Akbar Tanjung, kan Pak ada toko kita juga, Pak Khairul Tanjung, yang sudah bermain di punya airlines. Kenapa? Daripada buat mall, sekarang ini kondisi 100-200 miliar, mending belikan 1-2 kapal ini, pesawat ini diinvestasikan di Tapanuli Tengah, ya kan? Mungkin hubnya di Tapanuli Tengah, mungkin 100 miliar bisa, Pak. Ya second dikit lah, 3/4. Bagus itu banyak sekarang negeri, ya kan? Kalau yang baru mungkin bisa 200 miliaran 2 biji, tapi kalau yang second 50 miliar, itu lebih bagus mempunyai pesawat itu daripada pesawat regional kayak Citylink atau Jakarta Padang itu 1,1 jutaan, Pak. Tapi kalau Pulau Sibolga ke Musahela ini bisa 1,5 juta. Penumpang bisa 20 orang. Itu kalau kita bisa mengadakan itu bisa, ya kan? Kemudian dari situ nanti bisa ke Pulau Nias, bisa ke Sabang, ya kan? Bisa ke Mentawai. Kalau itu bisa kita bergerakkan dengan minimal harus punya 2, ya kan? Karena nanti kalau ada rusak 1 kan bisa standby. Kita punya 2, dan kalau ini bisa kita berdayakan, insya Allah pariwisata kita di pantai barat Sumatera ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya harapkan memang di sini ada peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan investor-investor lokal dan juga perantau yang harus ikut berpikir memajukan kampung kita ini, karena sendirian tidak bisa, harus bersama-sama. Dan kita tidak perlu menunggu dana APBN atau apa-apa semua, nggak perlu. Kita bisa melaksanakannya secara internal dengan fasilitas sementara yang ada. Nggak perlu kita masak kayak bikin rendang dulu, bikin fasilitas nunggu jalan tol, wow, itu lama, Pak. Ya kan? Puluhan triliun. Padahal kalau kita hanya memanfaatkan yang ada, investasi, membuat amenitas yang kecil-kecilan tadi seperti hotel dan lain-lain, dengan hanya biaya tidak terlalu tinggi, bisa dikerjakan bersama-sama, pariwisata bisa segera berjalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk pariwisata lokal. Lokal di sini mungkin daerah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan.
dari daerah sekitarnya, saya melihat Sibolga ini harus memiliki satu jenis waterboom, nggak usah besar-besar, kecil-kecilan. Ini untuk yang masyarakat sekitarnya ya. Cukup modal 15 sampai 20 miliar itu akan bisa taruh di Pulau Pandan, Pantai Pandan, itu bisa mendatangkan wisatawan sekitar fasilitas teman-teman dari Sedempuan, Madinah, ya kan, dan sekitarnya itu bisa meningkatkan APBD. Jadi ini cukup mungkin bisa dikelola oleh BUMD-nya Tapeng. Kalau bisa ini dibuat, ini akan segera bisa meningkatkan. Bikin waterboom itu sebentar, Pak, 1 tahun. Tapi mungkin kalau pakai APBD ya 2 tahun anggaran kan 10 miliar, dan sekitarnya nanti akan bisa diisi oleh restoran-restoran yang mana kita tahu bahwa seluruh jenis-jenis ikan yang enak itu ada di Tapanuli Tengah, Sibolga. Jadi saya harapkan dari 3 tadi ada cara pola eksklusif, cara pola untuk regional, dan untuk lokal kita harus laksanakan secara sinergi 3 hal tersebut. Mungkin hanya itu ide-ide dari saya sebagai orang Sumando. Kalau di sana apa namanya ya? Orang Sumando Tapanuli Tengah. Dan saya memang Pak Akbar ke depan ini saya lebih cenderung akan melaksanakan bisnis hospitality di pariwisata, Pak. Nah, kalau apartemen apa semua bukannya tidak ada juga, tapi ini pariwisata Indonesia ini adalah sesuatu berlian yang belum kita asah secara bagus, dan itu bisnisnya bisa memperbanyak tenaga kerja lokal untuk bisa ikut berperan serta. Jadi kita bisa dapat uang, masyarakat bisa dapat income yang tinggi dengan buka lapangan kerja yang besar. Misal Pemda kabupaten kotanya saling bersinergi dengan pengusaha dan para perantau. Dan saya lihat 3 daerah ini, perantau Sumatera Barat, perantau Tapanuli Tengah, dan perantau Aceh, itu adalah 3 perantau-perantau yang solid. Yang mana mereka kalau sudah kaya itu pasti pengen punya rumah di kampung. Jadi kita tampung nanti untuk suruh bikin villa-villa, kita bikin villa-villa, mungkin Freeport Desmond bisa kelola developer-developer, bikin resort-resort, yang nanti kita jual kepada perantau-perantau, dan mereka kan tidak selamanya tidur di situ atau nginap di sana, tapi nanti bisa kita sewakan dan nanti dikelola oleh brand hotel yang bagus, dan itu tidak perlu pakai profit sharing 8%, 10%. Jadi kalau misalnya 3 bulan gratis, karena harus dijual oleh pengelola, karena pengelola akan tidak membebaskan kepada pemilik nantinya iuran pengelolaan. Tetapi 9 bulan setelah itu, pemilik boleh, saya mau sewakan sebulan. Nanti bagi hasil aja, 50-50. Jadi tidak ada sistem yang profit sharing yang 8%, 10% setahun, karena polanya beda dengan gaya investasi di Bali. Karena orang Batak, orang Minang, orang Aceh, kalau ada teman-teman yang mau datang, silahkan nginap di tempat saya, free. Saya punya hotel di Pulau Pandan misalnya, di Pantai Pandan misalnya. Nah, jadi itu merupakan suatu kebanggaan. Dan saya punya hotel, walaupun dia punya cuma 1-2 unit, ya kan? Nah, jadi kita coba bagaimana ini bisa membuat niat-niat para perantau ini bisa kembali ke kampung, investasi. Saya pikir kalau sampai 500 juta satu orang, mungkin ribuan lah, ya kan? Mungkin puluhan ribu perantau kita yang bisa menyiapkan. Kalau udah banyak fasilitas yang ada, dan tetap kita harus gandeng bagaimana konsultan-konsultan pariwisata internasional harus kita bawa pengelola. Karena sekarang ini seluruh marketing itu, marketing yang paling gampang di dunia. Semuanya udah pakai IT. Apapun terjadi, kita bisa viralkan, ya kan? Bisa orang gado-gado aja, atau apa namanya kemarin, bakso kepiting itu bisa puluhan ribu orang antri gara-gara cuma diviralkan lewat YouTube. Jadi insya Allah kalau kita bersatu, didukung oleh tokoh-tokoh seperti Pak Akbar Tanjung, saya pikir bisa mengkoordinir, terutama para perantau yang sudah sukses seperti Pak Khairul Tanjung tadi. Tidak banyak kalau bagi beliau untuk investasi amenities tadi, ya kan?
seperti pesawat itu yang perlu sekali. Kemudian cruise, ya kan? Nah, tapi cruise ini juga kita bisa kerjasama, ya kan? Tapi kalau mina lebih ada Pak Khairul Tanjung cruise 1000 atau apa, ini sekarang banyak second-secondnya Pak di luar negeri, kan? Atau kapal pelni kita sewa, kita robah jadi cruise, itu juga bisa jadi income yang cepat dan berbentuk instan, Pak. Tanpa menunggu harus sukses jalan tol apa semua, itu lama, ya kan? Kita ambil yang ada dulu, sehingga nantinya suatu saat mimpi kita bersama ini, kawasan wisata Pantai Barat Sumatera ini dalam 1 atau 2 tahun ke depan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya tidak terlalu menguasai Tapanuli Tengah, tetapi konsep-konsep dasar pantai wilayah Sumatera ini harus kita laksanakan, karena di samping pariwisata perikanan ini juga sumber yang sangat luar biasa setelah pantai daerah timur. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.